berkaitan dengan prosedur yang dilakukan selama ini dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang selama ini Ibu hadapi sebagai kepala sekolah. Selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus atau masalah-masalah yang akan kita selama saya melaksanakan tugas, kita lihat kasusnya pada guru, pada siswa, dengan guru, atau siswa dengan siswa. Jadi kita lihat latar belakangnya dulu, kemudian diidentifikasi, kumpulkan dulu permasalahannya apa, baru nanti mungkin ada berikutnya. Lalu yang kedua ya, cara menjalankan pengambilan keputusan tadi di sekolah kita ya, terutama kasus-kasus yang memang misalkan ada dua konflik yang sama-sama benar, ya yang sama-sama ini benar atau benar. Tentunya kalau terjadi hal seperti itu, kita panggil semua yang berkepentingan, semua yang terjadi atau mengalami kasus tersebut. Misalnya antar dua guru si A pengen begini, si B pengen begini, dua-duanya benar. Kita nggak bisa ambil langsung keputusan, saya putuskan langsung, tapi saya diskusikan. Kalau kasusnya pada dulu ya kita panggil dua guru tersebut, kepentingannya apa, terus apakah ini berdampak terlalu banyak atau terlalu pada guru yang lain, dampaknya bagaimana, positif atau negatif. Kita ambil yang dampaknya banyak positifnya. Mungkin dua-duanya positif, tapi yang lebih positif, yang lebih bagus, yang lebih menunjang karir guru tersebut atau untuk contoh dari guru yang lain, itu yang kita ambil. Biasanya seperti itu. Lalu mungkin itu juga langkah-langkah yang diambil ya, prosedurnya. Ya, dari langkah-langkahnya itu kan biasanya terjadi kasus dulu, yang sudah ya terjadi kasus dulu, kita identifikasi, kita cari info, kita panggil yang bersangkutan, kemudian dikomunikasikan, kemudian kita kumpulkan. Dulu kita briefing, mungkin ya tidak bisa saya ngambil keputusan sendiri, yang pasti apalagi yang berkaitan dengan siswa itu pasti harus ada data siswa yang akurat, data siswa, kemudian latar belakang juga penting, kemudian mungkin kaitannya dengan orang tua, latar belakang siswa tersebut, hubungan dengan siswa bagaimana, kondisi siswa itu sangat berpengaruh. Karena keputusan diambil kadang ada gejolak dari orang yang merasa putusan tersebut menurut kita bagus, tapi menurut dia kurang atau merugikan yang bersangkutan. Karena pasti ada dampaknya, ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan. Kita ambil yang terbaik dan pasti tidak menyalahi aturan, itu nomor satu. Ini yang pertanyaan selanjutnya itu tadi sebenarnya yang hal yang paling Ibu anggap efektif berarti dalam pengambilan keputusan, hal yang paling Ibu anggap efektif yang Ibu pegang ini. Yang anggap paling efektif, satu tidak menyalahi aturan, yang kedua tidak bertentangan dengan moral atau lain tentunya, yang ketiga mungkin yang berdampak paling bagus, yang paling positif efeknya. Jadi selama pengambilan keputusan mungkin selama Ibu pendapat ya, tadi yang selalu ada yang tidak ini, mungkin tantangan apa saja sih Bu yang paling Ibu rasa paling berat itu selama ini? Tantangannya yang mungkin bukan kembali ke kita lagi Pak. Misalnya kita memutuskan untuk si A dan si B yang dua-duanya dengan pemahaman sama, tapi kita harus memilih salah satu. Misalnya untuk lomba misalnya ya. Nah tentunya kita harus yang lebih efektif, yang lebih efektif ya. Yang lebih efektif ya satu, kalau kompetensinya sama, ya tentunya dukungan kedua mungkin yang harus diutamakan, walaupun dua-duanya mungkin kompetensinya sama. Yang kita mau ambil siswa itu lomba, mungkin siswa dan si B itu kompetensinya sama,
kita dibilang pilih kasih kadang-kadang seperti itu kan, tapi kita pilih yang banyak dukungan dari orang tua, terus dari guru, dari wali kelasnya, gitu. Jadi dikembalikan lagi ke ini. Ya, dikembalikan lagi ke masalahnya. Kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif juga sama. Dampak apa yang berakibat pada siswa tersebut atau pada guru tersebut. Misalnya, guru merasa pilih kasih saya terhadap guru ya, padahal menurut saya itu sama, pandangan saya itu sama. Itu guru ada yang merasa tersisihkan, ada yang itu kurang memperhatikan saya. Memang itu nomor satu harus diputuskan dalam waktu yang jernih, ya, tidak boleh bertentangan dengan moral nomor satu. Dan dampaknya yang paling sedikit kalau berdampak negatif. Ya. Baik, lalu dalam menyelesaikan satu masalah atau kasus-kasus sekolah, ibu sering berbelakang ketemu anaknya ada nggak? Kalau langkah-langkah sebetulnya kadang terlaksanakan tidak ya. Lebih tepatnya itu briefing Pak. Briefing pada saat briefing. Cuman sayangnya di sini briefing pastinya terbatas kurang efektifnya. Beberapa ibu gurunya belum datang. Sebenarnya briefing itu lebih tepat di jam sebelum KPM. Dan kan ya gitu sebelum KPM yang beberapa guru yang lebih dan pasti pada saat briefing itu akan saya sampaikan ini ada permasalahan begini, tapi kalau sangat mendesak ya mak masalah pada saat istirahat kita briefing sebentar, ini ada kasus seperti ini kita harus putuskan secepatnya mana yang terbaik lah, lebih tepat saat briefing itu Pak. Lalu Bu ya, faktor-faktor apa nih yang bikin ibu mudah dalam pengambilan keputusan atau seseorang itu buat pengaruh keputusan ibu yang mempermudah? Kalau yang mempermudah yang pertama harus datanya harus akurat. Mau memikirkan tentang siswa, misalnya naik tidak naik ya itu contohnya ya, itu harus datanya akurat. Memutuskan kepada guru memilih mana yang kita tunjuk sebagai wakil kurikulum misalnya, datanya juga harus tepat, datanya harus akurat. Mungkin saya menunjuk seseorang satu yang latar belakangnya tidak mendukung, yang kedua kredibilitasnya tidak bagus, jadi tetap nomor satu dapat menurut saya ya, kemudian didukung juga dengan rekan-rekan teman-teman. Ini terakhir yang disampaikan, pembelajaran apa sih yang ibu selama ini ibu ambil ini juga sekarang bisa jadi pembelajaran buat saya dalam pengambilan keputusan ini. Intinya dalam pengambilan keputusan kita itu dalam kondisi emosional, harus dengan pemikiran yang jernih, dan pasti akan diputuskan, akan dihasilkan pada keputusan yang meminimalisir kekurangan dari keputusan itu, dan apa yang kita putuskan itu sedapat mungkin tidak merugikan semua pihak. Maka dari itu saya pribadi dapat mengambil hikmah dari setiap masalah yang terjadi. Dalam memutuskan itu harus berpikir jernih, tidak boleh buru-buru, karena itu akan berdampak yang bagus. Kecuali harus diputuskan saat itu juga, ya mau nggak mau, itu pun saya masih berusaha mungkin via telepon mungkin menanyakan tentang masalah ini kepada guru atau kepada yang bersangkutan. Kalau masalah siswa ya kepada mungkin guru kita. Ya, jadi walaupun secepatnya putusan itu diambil, kondisi saya mungkin tidak di sekolah, bisa jadi kan saya tetap komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kalau dengan siswa mungkin dengan wali kelasnya mungkin dengan orang tuanya, karena kan sekarang misalkan semuanya serba cepat, ditanyakan lewat telepon atau apa. Itu yang pasti jangan terburu-buru, jangan rusak-rusuk, harus berpikir jernih. Tambah mungkin yang saya dapat kali ini juara nomor satu ya. Ya. Juara mungkin. Baik Bapak, langsung kita mulai saja. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai cara Bapak dalam mengambil keputusan selama ini di sekolah Bapak. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi selama Bapak menjabat di sekolah ini, Pak? Dalam mengidentifikasi sebuah kasus, biasanya saya akan
mencermati apa yang melatar belakangi masalah tersebut. Tentang dilema etika dan bujukan moral, saya pernah membaca sedikit. Dilema etika adalah keadaan benar dan benar, sedangkan bujukan moral adalah salah dan benar. Tentu dalam menyelesaikan masalah adalah dengan bermusyawarah. Lalu yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya saling berseberangan, benar dan benar misalkan. Ada satu orang guru yang benar dan satu lagi yang benar. Bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam kasus Dalam tersebut? menyelesaikan sebuah masalah atau kasus, tentu kita memiliki aturan. Bagaimana menangani atau memutuskan solusi melalui musyawarah adalah hal pertama yang akan saya lakukan dengan pihak-pihak yang terlibat. Jika situasinya sama-sama benar atau baik, maka kita perlu mencermati pihak mana yang dapat dirugikan dari keputusan yang saya ambil. Intinya, jangan sampai ada pihak yang dirugikan karena keputusan yang Lalu diambil. langkah-langkah apa sih atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Mengidentifikasi dan mencermati secara langsung kasus atau masalah tersebut. Menimbang dan menentukan apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut dan menganalisa adalah hal yang tidak dipatuhi, baik aturan ataupun moral. Jika memungkinkan, diselesaikan langsung dengan pihak terlibat atau bermusyawarah jika ini menyangkut orang banyak. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang tadi benar dan benar. Yang selama ini saya anggap efektif adalah berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Sekalipun kita harus mengesampingkan aturan. Yang menjadi pertimbangan saya adalah kemanusiaan. Tadi jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam setiap pengambilan Hal yang keputusan. selama ini menjadi tantangan untuk Bapak sendiri dalam proses pengambilan kasus atau keputusan dalam kasus dilema etika selama ini apa Pak? Tentunya tidak semua akan setuju atau senang dengan keputusan yang diambil. Dampaknya beragam. Ada yang merasa tidak dianggap, tidak dengar, atau tidak dihargai karena pendapatnya tidak didengar. Hal itu memang sering terjadi walaupun semua orang harus menerima setiap keputusan yang kita ambil bersama. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu ya Pak ya? Jadwal tertentu yang sudah Bapak siapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Jelas tidak ada. Semua saya selesaikan sesuai dengan kondisi. Jika diperlukan bermusyawarah, maka saya akan mengadakan rapat bersama dengan Dewan Guru. Semua masalah diselesaikan dengan kondisi yang ada. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam menentukan atau mengambil sebuah keputusan yang terkait kasus-kasus dilema etika. Yang membuat semuanya mudah adalah rekan kerja yang dapat diajak bermusyawarah dalam mengambil keputusan, tidak egois dan mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Alhamdulillah selama ini semua dapat bekerja sama dengan baik dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Ini merupakan pertanyaan terakhir. Tentu banyak pelajaran yang Bapak ambil selama ini yang akhirnya menjadi prinsip untuk Bapak sendiri ya dalam pengambilan keputusan.
pembelajaran apa sih yang Bapak dapat atau petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh sembarangan memutuskan secara sepihak dan terburu-buru, apalagi mengenai kepentingan orang banyak. Dalam mengambil keputusan, kita juga perlu selalu tenang dengan kepala dingin.